Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin. Amma ba'd. Ikhwani ayyuhat talabah. Alhamdulillah fi hadzal liqa' wa fi hadhihi al-munasabah naltaqi bikum. Mungkin hadzal liqa' laysa liqa'an mubasharatan, lakin al-liqa' ala qanati YouTube. Walakin la ba'sa biha, fa insyaallah fi hadhihi al-muhadarah ana urid an uhawil yani an ashrah hadzal mawdu' al-mawdu' min ad-darsi al-mahfuzat lis-sanah ar-rabi'ah. Wa idza yumkin لما درسنا في الفصل تعلمنا وشرحنا كلها بالعربية، لكن في هذه المناسبة إن شاء الله يعني تارة سأبين وسأشرح لكم بالإندونيسية وتارة بالعربية. ممكن بعض الطلبة من السنة الأولى سيشاهد هذا الدرس أيضا كي هم يفهمون. طيب مباشرة في هذه المناسبة يعني المحفوظات أو المقتطفات الذي سنتعلم بها يعني القول من صلاح الدين الصفدي. صلاح الدين الصفدي المتوفى في سنة 774 هجرية. طيب أيها الطلبة اهتموا هنا. البيت الأول يقول صلاح الدين الصفدي: الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. طيب الجد بالجد، ما معنى الجد؟ الجد معناه هنا الرزق. الرزق بالجد. إذن ماذا نفهم من هذا البيت؟ الجد بالجد، الرزق بالجد. إذن إذا نحن نريد أن نتناول الرزق الكثيرة لابد بالجد والاجتهاد. وإذا نحن كالطلبة نريد أن نكون أو أن ننجح في دراستنا لابد بالجد والاجتهاد. إذن الرزق، النجاح، الغني ممكن لابد أن نسعى بالجد والاجتهاد. وبخلاف ذلك والحرمان بالكسل. الجد الرزق ضده الحرمان. ما معنى الحرمان؟ الحرمان معناه المنع ونقيض الرزق. إذن الفقير نقول بمعنى آخر، تريد أن تكون فقيرا تتكاسل أنتم. من يتكاسل فسوف يكون فقير، ومن يسعى ويجتهد في حياته سوف ينال النجاح وله رزقا كثيرا. ثم البيت بعده: فانصب تصب. ما معنى فانصب؟ فانصب معناه يعني فاجتهد. اجتهد يجتهد، فانصب. إذا نحن نجتهد فسوف تصب، فسوف نحن ننال ماذا نريد. عن قريب، بقريب. ما معنى قريب؟ sesegera mungkin. غاية الأمل، الغاية tujuan, والأمل معناه cita-cita. إذا نحن نريد غايتنا أي آمالنا يأتي إلينا بأسرع ما يمكن قريب منا، معناه لابد أن ننصب، لابد أن نجتهد. إذن هذا البيت الأول
yatakallam an tariqatu naili ar-rizq. Miftahun najah bil jiddi wal ijtihad. Wa man yurid an yakuna faqiran fa alaihi bil kasal. Thumma fansab tusib ijtahid. Saufa asabaka madza anta turid min amalika. Baik, fahimtum? Baik. Wal'an yalih yani al-bait ats-tsani. Sa'aqra lakum bait ats-tsani wasbir ala kulli ma ya'ti az-zamanu bihi. Sabral husam bikaffid dari'il batal. Isbir ala kulli ma ya'ti zaman bihi. Isbir ala kulli ma ya'ti. Madza ya'ti fi hayatina? Madza yurid min qawli Salahuddin As-Safadi? Isbir ala kulli ma ya'ti ilaina minal musibah. Fi kulli zaman, fi kulli ayyam. Li'annal insan, nahnu kal insan, tab'an la yafutu minal musibah. Tab'an asabana al-musibah. Lakin kaifa idza asabana al-musibah la budda lana an nasbir. La budda lana an nasbir. Limadza la budda lana an nasbir? Wa kaifa sabruna idza asabana al-musibah? Bagaimana seharusnya kita bersabar? Yaqul Salahuddin fi baitihi sabral husam bikaffid dari'il batal kamathali sabral husam. Ma ma'na al-husam? Al-husam ma'nahu as-saif. As-saif ma'nahu pedang. Seperti sabarnya sebuah pedang, yang mana pedang tersebut bikaffid dari'. Ad-dari' labisud dar'in, yaitu sarungnya pedang yang berada di tangan al-batal. Ma ma'na al-batal? Pendekar bisa kita bilang. Ya, sabral husam bikaffid dari'il batal. Seperti sabarnya sebuah pedang yang mana pedang tersebut berada di dalam sarungnya. Selama pedang itu masih berada di dalam sarungnya, setajam apapun ia, maka ia tidak akan melukai orang lain. Begitu juga harusnya kita selaku manusia bersabar seperti sabarnya sebuah pedang. Harus ditahan. Ingat bahwa hidup di dunia ini tidak ada yang luput dari yang namanya cobaan. Kenapa Allah menguji kita di dalam kehidupan? Lianna al-musibah hadzal imtihan. Nahnu kat-talabah yumkin idza nurid an nanjah fadab'an la budda an nashtarik fil imtihan. Lamma dakhalna fi hadzal ma'had la yumkin mubasharatan najlis fi sanah ats-tsaniyah ar-rabi'ah al-khamisah, lakin la budda bitartib yani min as-sanah al-ula. Thumma indama nahnu nurid an najlis ila sanah ats-tsaniyah ay ila daraja al-aliyah la budda bi mutaba'ati al-imtihan. Liman la yuridu bil imtihan la yastati ay yajlis, la yastati ay yajlis ila al-fasl ba'da. Hakadha fil hayah. Thumma al-bait ats-tsalis. Wa in bulita bi syakhsin la khalaqa lahu fakun ka'annaka lam tasma' wa lam yaqul. Wa in bulita, ihtammu huna, ma ma'na bulita? Al-bulit yani bulita ma'nahu umtuhinta, al-imtihan, diuji. Bulita bi syakhsin, binafarin, bi ahadin, bi insanin la khalaqa lahu wa kana hadha syakhs hadha al-insan alladhi ya'ti ilaina bil imtihan hadha al-insan la khalaqa lahu ma indahu al-akhlaq ay akhlaquhu qabihah, akhlaquhu ghaira hasanah. Idza arafna hadzal insan ma indahul akhlaq wa huwa yahtakiruka, menguji kamu bil ihtiqar
wa huwa yuwaswisuka daiman la tubali. Fa kaifa tariqatuhu fakun ka'annaka lam tasma' wa lam yaqul. Kun, hendaklah ka'annaka lam tasma'. Indama huwa yahtakiruka kun ka'annaka la tasma'hu. Ka'annahu la yatakallam ma'aka. Jadi anggap saja seakan-akan kamu tidak mendengar dan dia tidak mengatakan apa-apa kepada kamu. Maka lambat laun orang yang seperti ini dia akan bosan dan makin lama dia juga akan tidak mempedulikan kamu lagi. Tetapi jikalau orang yang seperti ini memang hidupnya misalnya kebiasaannya mungkin dia tidak bisa dalam sehari-hari itu tanpa mengejek orang lain. Maka orang seperti ini sudah tahu dia bukanlah orang yang memiliki akhlak yang baik. Janganlah kamu hiraukan dia. Jadikanlah ia seperti patung. Bagaimana seakan-akan dia seperti patung? Huwa la anta la tasma'u wa huwa la yaqulu syai'an. Ya, taib. Tetapi kalau orang ini kita ladeni, maka dia akan ibarat api. Dia hidup. Kemudian makin kita tiup, kita ladeni, makin dia senang dan akan tambah menjadi-jadi. Baik, maka cara yang terbaik adalah biarkanlah ia lambat laun, maka dia akan bosan mengejek kita. Baik, selanjutnya. Wala yaghurrannaka man tabdu basyashatuhu minhu ilaika fa inna summa fid dasam. Wala yaghurrannaka, yaghur maknahu yakhda', tertipu. Wala yaghur, dan janganlah kamu tertipu. Man tabdu basyashatuhu, ila man alladhi yuzhir wa yabda al basyashah. Bimakna huwa la yaghur, jangan kamu tertipu ila man yatabassam ma'aka. Contoh misalnya kulla yaumin huwa la yatabassam ma'aka, lakin fil ahyan ay fi waqtin huwa yatabassam. Jadi setiap keseharian ketika berjumpa ada seorang teman, dia tidak pernah tersenyum kepada kita, yang mana kita tahu dia punya rasa tidak senang kepada kita. Jadi tiap hari ketika bertemu mengejek kita, ketika bertemu menyakiti. Tiba-tiba suatu ketika dia tersenyum kepada kita. Maka kalau ada yang seperti ini, jangan sampai kita tertipu. La yaghurrannaka, la takhda'. Jangan sampai kita tertipu dan jangan sampai kita terbuai. Jadi, dia tidak marah lagi kepada kita. Kayaknya dia sudah memaafkan. Jangan. Tetap kita harus hati-hati. Huwa yabdu basyashatuhu ilaika, huwa yuzhir al-basyashah, senyuman kepada kamu. Fa inna summa fid dasam, karena apa dikatakan Salahuddin? Fa inna summa, karena sesungguhnya as-sum itu adalah racun. Fid dasam, racun itu letaknya adalah fil lahmi, di dalam daging. Racun di dalam daging tidak nampak. Racun di dalam daging tidak nampak. Makanya musuh di dalam selimut itu lebih berbahaya ketimbang musuh yang menampakkan ketidaksenangannya terang-terangan di depan kita. Oke. Selanjutnya, bait yang terakhir adalah wa in aratta najahan au bulugha munan faktum umuraka an hafin wa munta'ilin. Idza aratta an najah, nahnu idza aradna an-najah au idza aradna an nablugha ila al-muna, kalau kita ingin mencapai kepada an-najah, kesuksesan, ataupun bulugha muna, mencapai kepada yang kita cita-citakan, maka apa yang harus kita lakukan? Madza budda an naf'al? Faktum. Ma mana faktum? Faktum kata mayaktumu, uktum. Simpan rapat-rapat, jangan dibicarakan kepada orang lain. Al-umur, rahasia kamu. Simpan rapat-rapat, rahasia kamu, apa yang ingin kamu lakukan. An hafin wa munta'ilin. Ma mana hafin? Hafin yani al-mashi
bila na'lin, yaitu orang yang berjalan tanpa memakai sendal. Wa munta'ilin al-mashi bina'lin. Apa maksudnya anhafin wa munta'ilin al-mashi bina'lin wal mashi bila na'lin? Artinya adalah terhadap semua orang. Jadi kalau kita punya ide, misalnya dalam sebuah usaha, jangan dulu kita bicarakan ide kita. Karena kenapa? Kita tidak tahu. Mungkin di antara orang-orang yang kita ajak untuk sharing, ada yang tidak senang kepada kita. Sehingga ketika dia tahu ide kita, padahal dia tidak senang kepada kita, mungkin dia akan berusaha untuk menggagalkan ide-ide yang akan kita jalankan tersebut. Makanya ketika kita ingin mencapai kepada kesuksesan, idza aratta najah au bulugha muna, memiliki sebuah cita-cita, harapan, maka sebelum kita mencapai kepada kesuksesan tersebut, uktum, maka simpan rapat-rapat, rahasiakan apa yang ingin kita raih, anhafin wa munta'ilin, dari semua orang yang ada di sekitar kita. Taib, ayyuhat talabah, intahaina minasyarah hadhihi al-abyat min al-bait al-awwal wal-thani wal-thalith wal-rabi' wal-kham. Jadi bait yang pertama, al-jaddu bil jiddi wal hirmanu bil kasali fansab tusib an qaribin ghayatal amal. Al-jaddu maknahu adalah artinya ar-rizqu. Rezeki tidak mungkin akan dapat kita raih illa bil jiddi, kecuali dengan kesungguhan, wal ijtihad, was sa'i, dan usaha, kerja keras. Begitu juga sebaliknya al-hirman. Idza anta turid ar-rizqu ba'idun minka. Kalau kita ingin rezeki itu jauh dari kita, artinya ingin dihampiri oleh kefakiran, maka bermalas-malasanlah. Bil kasal, maka hendaklah kita bermalas-malasan. Fansab tusib, fansab ma'nahu fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah, maka kamu akan tusib, maka kamu akan mendapatkannya an qarib, sesegera mungkin. Semakin besar usaha dan kesungguhan kita, maka semakin dekat kesuksesan itu kepada kita. Ghayatal amal, tujuan yang kita cita-citakan. Kemudian al-bait ats-tsani, wasbir ala kulli ma ya'ti zaman, dan bersabarlah kamu ala kulli ma ya'ti, atas segala apa yang datang kepada kamu, yaitu dari musibah-musibah. Az-zamanu bi fi kulli waqtin wa fi kulli zaman fi ayyamika wa fi hayatika. Dalam sehari-hari, hendaklah ketika musibah datang kita bersabar. Karena tidak ada yang namanya manusia itu luput dari cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah berikan musibah, berikan cobaan kepada hambanya? Karena Allah ingin mengangkat derajat hambanya. Tetapi sebelum derajat kita diangkat, harus diuji dulu. Supaya ketika sudah tinggi, maka kita tahan banting, tahan cobaan dan lain sebagainya. Sebagaimana yang kita katakan tadi, seperti kita belajar, tidak bisa baru masuk sekolah langsung mau duduk di kelas 6 misalnya, atau di kelas 5, tetapi harus dari kelas 1. Ujian naik ke kelas 2. Diuji, ketika dia lolos, maka dia boleh duduk di kelas 3 dan seterusnya. Wa in bulita, jikalau kamu diuji bi syakhsin, oleh seseorang, la khalaqa lahu, dan seseorang tersebut la khalaqa ma indahul akhlaq al-hasanah, lakin indahul akhlaq as-sayyi'ah, tetapi dia memiliki akhlak yang tidak terpuji, dan kamu diuji olehnya, maka apa yang harus kita lakukan? Kun ka'annaka, jadilah seakan-akan kamu tidak mendengar dia berbicara, walam yakul, tidak mendengar dia, walam yakul, dan seakan-akan dia tidak berbicara apa-apa kepada kamu.
Mungkin sekali dua kali dia mengejek kamu, kemudian kamu tidak hiraukan dia, maka yang ketiga, yang keempat, dia akan dengan sendirinya merasa bosan karena tidak diladeni oleh kita. Itu kuncinya. Tetapi ketika dia mengejek sekali dan kemudian kita balas ejekannya, maka dia akan lebih senang. Kenapa? Karena orang seperti ini memang diciptakan untuk mengejek. Kemudian selanjutnya, wala yaghurrannaka ma'nahu yakhda'. Janganlah kamu terbuai. Janganlah kita tertipu. Man tabdu basyasyatuhu. Kepada siapa saja, tabdu ma'nahu tuzhir, menampakkan senyumannya kepada kamu. Kenapa? Karena dalam hal ini adalah misalnya di dalam keseharian kita ada seseorang yang memang dia tidak senang kepada kita, tidak pernah memuji kita, tidak pernah mau berbuat baik kepada kita dan selalu mencela kita. Tetapi pada suatu saat, suatu ketika ataupun dalam suatu waktu dia datang bertemu dengan kita dan tiba-tiba tersenyum kepada kita. Jadi ini ibaratnya adalah seekor singa. Apa yang dia lakukan ketika dia ingin memangsa buruannya? Maka dia adalah yuzhir sinnuhu. Dia akan menampakkan taringnya, giginya, seakan-akan dia tersenyum padahal dia ingin memangsa buruannya tersebut. Makanya hati-hati ketika ada orang yang memang dia tidak pernah senang kepada kita, tiba-tiba suatu ketika dia tersenyum dan senang kepada kita, janganlah kita tertipu. Yaghur yakhda'. Fa inna summa fid dasami. Karena kenapa? As-summa artinya adalah racun, karena racun tersebut yang berbahaya, racun yang berbahaya. Penyakit yang berbahaya itu dia yang terletak fid dasam, yaitu di dalam daging. Ketika ada penyakit di luar daging, kita tahu dan kita segera untuk mengobatinya. Tetapi ketika penyakit itu berada di dalam daging, ibarat ketika musuh itu berada di dalam selimut, dia di depan kita senang berteman, tetapi di belakang dia tidak senang kepada kita, maka itu lebih berbahaya. Maka diibaratkan seperti racun yang berada fid dasam, di dalam daging. Kita tidak tahu bahwa itu adalah racun dan penyakit. Lambat laun dia akan menjadi penyakit yang lebih besar lagi. Kemudian yang terakhir adalah wa in aratta najahan. Jikalau kamu ingin mencapai kepada sebuah kesuksesan, kesuksesan apapun itu, baik itu dari sukses dari segi materi, sukses dari segi jabatan, sukses dari segi menuntut ilmu, maka apa yang harus kita lakukan? Maka di sini dikatakan wa in aratta najahan aw bulugha muna. Jikalau kita ingin mencapai kepada kesuksesan ataupun menuju kepada yang kita cita-citakan, faktum umuraka, maka hendaklah kita untuk menjaga rapat-rapat rahasia kita. Faktum umuraka, jangan kita bicarakan kepada orang lain apa yang akan kita lakukan. An hafin wa munta'ilin, an jami'in nas, ini maksudnya terhadap semua manusia. Hafin tadi adalah mereka yang berjalan tanpa sendal, wa munta'ilin mereka yang berjalan memakai sendal. Artinya apa? Yang tidak memakai sendal dengan yang memakai sendal, yaitu an jami'in nas, terhadap semua manusia. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini adalah al-qaul, perkataan dari Salahuddin As-Safadi yang begitu menginspirasi kita, dan semuanya yang ada di dalam hadhil abyad pada bait yang 1 sampai ke 5 ini semuanya memiliki manfaat dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir, kami berharap kepada anak-anak pesantren modern Al-Manar supaya
bisa menjadikan ini pedoman di dalam hidup. Contoh yang pertama tadi tentang kunci sukses, bagaimana, dan yang kedua ketika mendapatkan musibah apa yang harus kita lakukan, dan yang ketiga ketika ada seseorang yang menguji kita dengan hinaan, cemoohan, bagaimana sikap kita untuk menghadapi mereka. Dan yang sebelum terakhir ketika ini berbicara tentang musuh, dan yang terakhir adalah kunci untuk mencapai kepada kesuksesan tadi. Semuanya saya rasa penting dan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Mungkin ini saja. Selanjutnya kepada anak-anak semuanya, setelah dibaca dan dipahami, maka akan kita tuliskan di sini al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan dan harapannya kepada anak-anak, khususnya kepada anak kelas 4 putra dan putri, untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tuliskan di papan tulis selanjutnya. Tayyib, ayuhat talabah, hadhil as'ilah yani al-as'ilah li darsi al-mahfuzat alladhi takallamna wa syarahna hadithan, yani al-qaul min Salahuddin As-Safadi. Mubasharatan as-su'al al-awwal, limadha yajibu alaina an najtahida fi kulli amr? Limadha yajibu alaina an najtahida fi kulli amr? Bermakna, kenapa kita harus selalu bersungguh-sungguh dalam mencapai kepada sesuatu. Terus yang kedua, kaifa sya'nuna idza asabana al-musibah? Bagaimana seharusnya perilaku kita, reaksi kita, ataupun apa yang harus kita lakukan idza asabana al-musibah, ketika sesuatu musibah tersebut datang kepada kita. Apakah kita harus marah-marah? Apakah kita harus kecewa? Apakah kita harus putus asa? Ataupun yang lainnya? Maka jawabannya ada pada bait mahfuzat tadi. Kemudian yang ketiga, madza ta'mal idza ataka rajulun yubdi al-bashashata ilaika? Bagaimana ataupun apa yang harus kita lakukan idza ataka rajulun, apabila ada seseorang datang kepada kamu dan dia tersenyum kepada kamu, padahal kita tahu tadi dia itu yang tersenyum itu adalah dia yang tidak pernah senang kepada kita. Tiba-tiba satu hari, satu waktu, dalam satu momen dia tersenyum kepada kita, maka ini jangan buru-buru kita mengambil kesimpulan dia sudah baik kepada kita. Tetap kita harus menaruh curiga, apa yang ingin dia kehendaki dari kita. Jawabannya ada juga di mahfuzat yang kita jelaskan tadi. Yang keempat, limadza la yajuzu lana an nukhbira umurana qabla al-wusul ila maradina? Kenapa kita tidak boleh memberikan ataupun membocorkan ataupun berbicara kepada orang lain tentang ide-ide kita sebelum kita mencapai kepada apa yang kita inginkan, sebelum ide-ide tadi telah kita realisasikan dan telah sukses? Kenapa tidak boleh kita bicarakan terlebih dahulu? Maka jawabannya juga ada pada bait di antara bait-bait mahfuzat yang kita bicarakan tadi. Min huna ay min hadhil as'ilah al-awwal wal-thani wal-thalis wal-rabi' narjukum wa khususan wa bil khusus li sana ar-rabi'ah ala ijabati ay ala bahthi al-jawab min hadhil as'ilah. Insyaallah idza fahimtum, yani kama alam idza fahimtum, yani alladhi syarahtu lakum hadithan, insyaallah tastati' antum
bil ijabah min hadhil as'ilah. Thumma ba'da ta'ti bil ijabah taktub yani al bait min al mahfuzat alladhi yata'allaqu bi hadhil as'ilah. Adhunnu aktafi huna wa asa yani liqa'ana hadha yanfa' lana jami'an wa astaghfikum min kulli al khata' imma min qaulin wa imma min fi'lin. Syukran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.